Good Yuk kita evening, mulai. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kita semua. Salam sehat. Selamat datang para peserta latihan bersama BEP virtual KPI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitar. Pada pagi hari ini latihan yang ke 1727 dengan hybrid dan gerak serempak. Baiklah, sebelum acara dimulai, kita bacakan susunan acaranya, yaitu pertama adalah diawali dengan doa, kemudian tata tertib, Mas BEP, dilanjutkan dengan yel-yel, terus kemudian daftar pemandu, refresh melalui video guru besar kita, Bapak Hari Jawari Angga, kemudian dilanjut dengan latihan bersama 30 seri, dan ditutup dengan doa penutup, dan foto bersama tentunya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, monggo kita doa bersama yang dalam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Tontro. Monggo Pak Tontro. Baik, marilah kita awali latihan bersama pagi ini, hybrid, secara virtual dan tatap muka di lapangan Rumah Sehat masing-masing. Pertama, seperti biasa, tentunya kita mendoakan untuk almarhum Bapak Ari J. Angga. Semoga warisan almarhum berupa latihan napas olah gerak ini merupakan amal ibadah almarhum yang membuat kita sehat, bugar, produktif, bahagia. Ini merupakan amalan yang insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sudah Amin. Ya tenang di Rabbal rahmatullah. Alamin. Kemudian kita mendoakan untuk teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa bergabung pada pagi hari ini untuk Latber BEP. Mungkin ada yang sedang sakit, kita doakan agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada Amin. urusan dan masalah dimudahkan penyelesaian urusan dan masalahnya. Dan juga kita tidak lupa berdoa, semoga pagi ini acara berjalan dengan lancar, cuaca cukup baik di Pondok Kelapa ini, dan BEP ini membuat kita sehat, bugar. Doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Amin, amin ya Rabbal Ya Alamin. Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Tontro. Marilah kita sebelum mulai berlatih BEP, kita bacakan tata tertib latih virtual pagi hari ini. Pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan dan akan unmute masing-masing pemandu yang akan bertugas. Silakan unmute sebelumnya. Kedua, para pemandu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Kedua, pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Ketiga, pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Dilanjutkan dengan keempat, sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Pak Tontro. Selanjutnya, agar selama latihan berlangsung selalu dalam posisi berlatih agar setiap saat siap di spotlight ataupun saat pemandu urutan sebelumnya mendadak berhalangan dapat menggantikannya sebagai pemandu. Proses penggantian pemandu dilakukan oleh co-host.
Ketiga, seluruh Tadi mana? peserta Ladber pada saat jalannya Itu. latihan Itu apa? mengambil posisi agar terlihat di kamera. Boleh sini, Bang. Dari Ini lutut sampai sedikit itu di sementara di sini. atas kepala, dan yang menggunakan dua perangkat agar salah satu dimatikan koneksinya dari Zoom agar tidak Udah. bergema. Monggo lanjut. Mute dong. Marilah kita bersama-sama menyanyikan dan menyanyikan March BEP. Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas tanpa alat dan obat. Kesehatan untuk Nusantara merajukan kesehatan bangsa itulah semboyan kita hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Marilah Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui pola nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Setiap kali. Yeah. Ya, Marilah kita, monggo Bu Emi. bersemangat kita meneriakkan yel kita. Salam sehat. 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 BEPers sehat, Sehat, bugar, produktif, produktif, bahagia, luar biasa. Yes. Terima kasih. Selanjutnya, daftar pemandu pagi ini adalah pertama Ibu Evi Lianti dengan refresh dan pemanasan dari Rumah Sehat Petukangan Selatan. Kedua, Bapak Cecep Fatoni dari Rumah Sehat Himpunan Alumni IPB. Ketiga, Bapak Budi Nugroho dari Rumah Sehat Al Muslimun. Selanjutnya keempat siapa Bu Emi? Keempat, Ibu Ida Puspita dari KPI IPPU DKI. Kemudian dilanjut dengan yang kelima, Ibu Lis A. Wisoyo Darmo dari Rumah Sehat BPPT. Dan terakhir, oleh Bapak Amiruddin Nurdin dari Pokel 2. Dengan tuan rumah pagi hari ini adalah saya sendiri dan Bapak Tontro. Dan dibantu oleh co-host adalah Bapak Amiruddin, Bapak Burhan Usman, Bapak Pratomo, Bapak Tontro, dan Ibu Nining. Dengan backup suara Bapak Tontro dan Ibu Emi. Monggo lanjut. Thank you. Mari kita cermati.
Eh, refresh ya pagi ini. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. semua. Salam. Oke, sudah memberikan kesempatan untuk memberikan refresh sekaligus sebagai pemandu pertama. Buning bisa di multiple. Saya mau sharing materi, izin. Kalau nggak pakai materi suka ngawur-ngawur ngomongnya. Jadi harus ada bantuan. Ya, makasih. Oke, jelas sudah kelihatan ya. Baik Bapak Ibu, pagi ini agak sedikit panjang, mohon izin hari Sabtu ya, mudah-mudahan ada waktu agak sedikit lebih panjang refreshnya karena ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan BEP ya. Sudah optimalkah BEP yang kita lakukan ya selama ini yang tadi dibilang sampai 1.727 gitu kan, atau nanti kolaborasi seperti apa. Ini prinsipnya kita sama-sama ketahui ya bahwa gerakan kita adalah lambat, satu seri itu kurang lebih 76, itu membuat standar jangan sampai berlebihan lama karena untuk bagi pemula khususnya di Lakbir itu sangat membuat peserta baru ngos-ngosan ya. Jadi standar saja, lembut seperti sedang menari ya posisinya, jangan kaku. Itu Bapak Ibu sudah paham banget ya. Mengalir tidak patah-patah dan tidak ada halte. Yang sering datang halte itu posisinya ketika pergantian seri itu biasanya suka agak lama. Jadi itu menjadi harus mengalir. Di gerakan 1, 2, 3 tadi kita sudah sama-sama menyimak atau video dari Bapak Haryangga. Tapi ada 3 gerakan yang menjadi concern saya untuk menyampaikan materi pagi ini adalah ketika kita menjawil alis ya. Menjawil alis itu seperti apa sih gitu ya? Posisinya kalau kita hubungkan antara cakra-cakra, kita udah pasti di dalam penyampaian itu cakra ajna gitu ya. Area di antara alis secara tradisional dianggap sebagai pusat cakra ajna atau mata ketiga kalau dalam ilmu cakra ya. Menjawil atau menyentuh area di antara alis yang dikenal dengan titik mata ketiga bisa termasuk cara sederhana untuk menstimulan cakra ajna. Menstimulan titik ini secara fisik misalnya dengan menjauhi lembut, selembut kalau dalam kemarin dari chat BGI yang saya lihat ya, memijat lahan dengan ujung jari. Kalau kita pusing itu kadang-kadang kita jawil-jawil gitu kan, menekan-nekan pada saat meditasi itu adalah cara-cara kita eh, stimulan cakrasna. Itu dapat menarik perhatian dan energi ke area tersebut yang dalam latihan spiritual disebut dengan aktivasi atau stimulan cakra asna. Ya, itu sangat penting ternyata. Nah, efek yang bisa dirasakan ketika kita menstimulan cakra asna adalah rasa hangat atau berdenyut halus di antara alis. Terasa enggak tuh ketika itu ya? Fokus pikiran yang meningkat, ya, ketenangan dan kejelasan batin, kadang terasa seperti mata batin sedang terbuka bagi yang sensitif ya. Namun stimulan fisik saja tidak cukup kuat jika tidak disertai dengan kesadaran, niat, dan ketenangan pikir. Nah ini awalnya. Jadi kita ketika melakukan kegiatan BEP awalnya adalah diniatkan, bukan ikut-ikutan. Diniatkan kita melakukan bioenergi power. Jadi menyentuhnya sambil bernapas perlahan, memusatkan pikiran atau bermeditasi jauh lebih efektif. Itu kena banget ya di PEP ya. Posisinya ini adalah materi-materi yang saya ambil dan saya kutip dari beberapa materi terkait dengan menstimulan cakra asna. Lalu kelenjar ternyata kelenjar pituitary ya berukuran sebesar kacang polong dan terletak di belakang otak ya, bawah otak tepatnya di bagian belakang jembatan hidung. Itu ini ada hubungannya nanti kita saya coba hubungkan ya. Kelenjar pituitary itu kelenjar disebut juga master gland atau kelenjar utama
karena mengontrol berbagai kelenjar lain dalam sistem endokrin atau hormon seperti tiroid mengatur metabolisme, adrenal mengatur respons stres, gonad atau periodontitis mengatur hormon reproduksi, kelenjar susu memproduksi prolaktin untuk laktasi, pertumbuhan atau memproduksi hormon pertumbuhan. Ya. Eh, Hubungan dengan cara ajna, jadi cakra ajna ternyata diyakini berkaitan dengan kelenjar pituitari karena keduanya, maaf, ini posisinya sulit sekali. Karena keduanya berada di lokasi yang hampir sama dengan otak, ya. Saat kita menstimulan cakra asna melalui meditasi, visualisasi, atau teknik nafas, kita juga diyakini mengaktifkan aktivasi kelenjar pituitari yang dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan kesadaran. Itu kenapa saya mencoba ini, karena saya penasaran kemarin saya mendengar penjelasan dari Aisyah Dahlan, bagaimana pituitari itu sangat mempengaruhi hormon mood kita, ya. Terus saya ingat jadi, oh cakra ajna nih letaknya gitu kan. Saya coba hubung-hubungan, ternyata materi-materi itu sangat berhubungan, ya. Saya coba menyampaikan ini supaya Bapak Ibu juga bisa sama-sama memahami. Jadi cakra ajna itu ada posisi di sini, ya. Ya, di sini Ornas, dan pituitari ada di sini. Ya. Jadi tadi bahwa menstimulan cakra asna sekaligus juga menstimulan kelenjar pituitari sehingga dia dapat optimal, ya, hormon-hormonnya itu akan menjadi aktif, ya. Itu sangat BEP banget, ya, posisinya. Kenapa kita selalu menekankan ini, ditekan gitu supaya ini bisa terstimulan dengan baik. Jadi yang pakai topi, yang pakai kacamata itu singkirkan dulu, kita fokus ke cakra asna atau pituitari. Nah, yang kedua adalah stimulan puting susu nih, ya, yang stimulannya meningkatkan hormon oksitosin. Sentuhan atau rangsangan pada puting merangsang pelepasan oksitosin, hormon cinta dan ikatan emosional. Oksitosin dapat mengurangi stres, meningkatkan perasaan tenang dan bahagia, mendorong rasa sayang dan kedekatan dengan pasangan atau bayi, ya. Juga ada meredakan meredakan nyeri dan kecemasan. Oksitosin juga dikenal sebagai pain relieving hormone karena dapat mengurangi persepsi nyeri dan membuat tubuh lebih rileks. Berguna terutama bagi perempuan yang mengalami kecemasan, tekanan mental, atau ketegangan fisik. Ini nggak perempuan aja, kayaknya laki-laki juga, ya. Lalu meningkatkan keseimbangan hormon, stimulasi puting berkontribusi pada regulasi sistem endokrin, termasuk pengaruh tidak langsung terhadap hormon prolaktin, laktasi, dan estrogen. Emang ini perempuan banget, ya. Lalu meningkatkan kesadaran tubuh atau body awareness, sentuhan area puting bisa memperkuat koneksi dengan tubuh sendiri, membangkitkan kesadaran sensualitas tanpa harus bersifat seksual. Ini sering digunakan dalam praktek penyembuhan trauma tubuh atau meditasi tubuh sadar somatic awareness. Jadi meningkatkan sirkulasi darah dan energi juga. Stimulan ini bisa memperlancar aliran darah ke dada dan jantung, yaitu sangat penting. Dalam beberapa praktek energi seperti Tao atau Kundalini, puting adalah bagian dari jalur energi jantung, sehingga stimulan ini bisa membuka blok emosional. Kalau ini nggak perlu pakai gambar, ya, udah pada tahu semua posisinya di mana. Oke, nah ini kaitannya dengan gerakan BEP di setiap seri, ya. Posisi stimulan ternyata menstimulan sistem saraf manusia. Tadi udah ada gerakannya lambat, lembut, mengalir, lalu gerakannya seperti apa. Ada gerakan tarik di perut, ya, posisinya tarik ke belakang. Ternyata gerakan-gerakan itu menstimulan saraf manusia, sistem saraf manusia. Seperti kita ketahui bahwa sistem saraf manusia itu terbagi dari 3, yaitu otak, itulah otak sadar, sumsum tulang belakang, itu sumsum adalah serangsangan yang sifatnya refleks, tidak melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Ini concern kita di sumsum tulang belakang. Sel saraf neuron itu melakukan informasi. Kerusakan sistem saraf dapat disebabkan oleh cedera fisik, penyakit, infeksi, kekurangan vitamin, paparan toksin, stres, dan stres kronis, ya. Gejala kerusakan sistem saraf, kesemutan, mati rasa,
mata kabur, penglihatan ganda, sulit berbicara atau memahami pembicaraan, kelemahan anggota gerak tubuh, bahkan kelumpuhan, pusing, dan sakit kepala. Ini adalah kerusakan-kerusakan sistem saraf. Itu hubungan dengan BEP apa gitu ya. Ternyata di BEP itu sumsum tulang belakang, sebentar. Sumsum tulang belakang adalah saluran saraf yang menghubungkan otak ke seluruh tubuh yang juga mengandung sel punca yang menghasilkan sel darah seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Ini luar biasa saya dapat gambar ya. Ternyata sumsum tulang belakang itu sangat berhubungan dengan mata, berhubungan dengan hidung ya. Ini sangat titik-titik ini ada ya, titik-titik ada. Stimulannya seperti apa ya? Ini saya dapat materi ini lama ya dari materi Pak Hari Angga. Saya juga kaget waktu pertama membacanya karena ketika buka-buka file harddisk lama gitu, ternyata ketemu nih materi Pak Hari Angga ya waktu menyampaikan ini di kantor ya gitu ya. Jadi semua gerakan bioenergi power memposisikan energi atau stimulan yang besar pada sumsum tulang belakang ya. Ternyata dia akan menstimulan susunan saraf pusat masuk ke otak. Nah, otak besar itu otak kecil, otak. Jadi stimulannya akan merembet domino, sifatnya domino. Ya, tadi gerakannya posisi tulang itu posisinya akan muncullah stimulan-stimulan ke otak besar, otak kecil, otak tengah, batang otak ya. Itu untuk apa aja gitu. Kalau otak besar itu untuk penglihatan, pendengaran, perasa, kecerdasan, kemauan, sikap. Lalu untuk otak kecil, pusat keseimbangan, mengatur kontraksi otot sadar, dan pusat koordinasi seluruh kegiatan otak. Lalu otak tengah itu apa? Mengatur suhu tubuh, keseimbangan cairan tubuh, metabolisme lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. Itu otak tengah. Lalu kalau batang otak, ya di posisi sebelah sini, menghubungkan otak dengan saraf tulang belakang, kita ada gambarnya, mengatur emosi, mengatur gerak refleks, menimbulkan rasa haus, menyempitkan atau melebarkan pembuluh darah, pengendali tidur, bertanggung jawab terhadap beberapa fungsi saraf otonom, mempengaruhi pengeluaran hormon pada kelenjar hipofisis, mengatur gerakan pada sekitar kerongkongan, pusat menelan, batuk, bersin, sendawa, muntah, ya, mendeteksi derajat keasaman darah, subhanallah, membantu pernapasan, pusat mengatur denyut jantung, mengatur sirkulasi darah, mengatur suhu, aduh merinding saya bacanya, mengatur suhu tubuh. Jadi batang otak itu kalau cedera itu pasti lumpuh semuanya ya posisinya karena ini sangat mempengaruhi tubuh kita. Lalu setelah masuk ke posisi sumsum tulang belakang juga mempengaruhi sumsum saraf tepi, yaitu saraf somatik sadar dan tidak sadar. Ini masuknya kemana lagi? Ada saraf simpatik, saraf parasimpatik, mensarafi otot-otot tak sadar seperti pencernaan, jantung, dan pembuluh darah. Saraf parasimpatik kerjanya berlawanan dengan fungsi empatik. Jadi fungsi-fungsi yang tidak sadar kan denyut jantung tuh tidak bisa kita kontrol. Kalau kita menstimulan tulang belakang kita atau sumsum tulang belakang kita, otomatis semua fungsi-fungsi itu akan menjadi lebih optimal ya kondisinya. Nah, terkait dengan optimalkan oil and gas ketika melakukan BEP ya, menstimulan keseimbangan hormon itu tadi terkait dengan jawil kening, lalu jawil gesek putih itu menjadi menseimbangkan metabolisme tubuh, termasuk juga sumsum tulang belakang. Termasuk juga di sini menjaga posisi tulang belakang tetap pada posisi sempurna, tegak, sehingga terhindar atau mengembalikan saraf ke posisi yang benar. Jadi waktu kita untuk melakukan BEP, manfaatkan untuk diri sendiri sehingga hasilnya akan optimal untuk recovery atau untuk kebugaran. Ini materi yang bisa saya share, tapi ada hal-hal yang kita perlu simak bersama terkait dengan lakbir ya. Dari paparan tadi jelas bahwa gerakan-gerakan itu sangat mempengaruhi hasil ya, mempengaruhi hasil. Kalau olah nafas otomatis tadi udah ada ketentuannya ya, posisinya nafas harus ditahan, dibuang kapan, itu udah waktunya. Nah, untuk gerakan lakbir sudah ada pengumuman nih di dalam tata tertib tadi, posisinya harus jauh dari kamera, ya kan?
jauh garis merah supaya gerakan kita itu menjadi optimal Bapak Ibu ya. Posisinya kalau terlalu dekat, nah kita akan terhambat untuk melakukan optimalisasi tulang belakang kita ya. Tulang belakang kita tidak optimal. Yang kedua, teman-teman kita di layar melihat muka kita doang. Padahal ketika kita muka yang maju itu biasanya ketika apa? Narik nafas, monyong, ya kan posisinya. Jadi nggak bagus ya. Jadi harus mundur, ya harus mundur posisinya. Kita nggak butuh foto di situ. Kita butuh gerakan kita optimal. Jadi harus gerakan. Nah, ketika gerakan kita mundur seperti ini, kita tahu nih ada aba-aba, terus ada juga contoh. Itu juga lihat tubuh kita dalam layar. Apakah benar gerakan kita beginikah atau beginikah gitu loh. Evaluasi dari layar yang ada kita tubuh kita sendiri di layar kita gitu. Jadi latpir ini sebenarnya cara kita untuk memperbaiki diri untuk melakukan BEP. Jangan melihat orang lain, lihat pemandu, lihat diri kita sendiri gerakannya sudah benar ya. Jadi harus posisinya mundur ya. Jangan terlalu dekat Bapak Ibu, jangan terlalu dekat. Itu akan mengganggu apa namanya? Foto nanti mengganggu foto. Lalu yang kedua, posisi tadi ya, gesek gesek perut ini jelas-jelas harus ini rasa punggungnya. Lalu ke belakang ini yang ditarik adalah bahu, bukan tangan kita ya, tapi bahu kita. Kalau Pak Haryangga bilang digatukkan, disatukan, atau didekatkan belikat kita. Itu menstimulan punggung kita. Tadi surat saraf sumsum tulang belakang kita. Itu fungsinya pasti sampai ke otak ya. Tadi kita udah baca sendiri atau kita sama-sama sini. Jadi semuanya itu ada maksudnya ya luar biasa Pak Haryangga Subhanallah. Ya sangat luar biasa. Harus saya. Jadi manfaatkan ini ya, manfaatkan ini waktu kita 1 jam dalam 1 hari lakukan optimal buat tubuh kita. Eh, Sederhana sebelum 1 jam kita optimalkan waktu kita niatkan bahwa kita diberikan tubuh untuk sehat ya sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita hari ini dengan baik. Jadi optimalkan Bapak Ibu, abaikan segala sesuatu, jadi hindari hal-hal yang mengganggu. Jadi manfaatkan waktu kita 1 jam pagi sore kalau misalkan bisa melakukan itu atau sendiri itu sangat luar biasa karena itu stimulan-stimulan yang memang sangat berfungsi buat tubuh kita ya. Kalau kita sakit tanpa obat benar, tanpa harus cari tempat khusus atau tanpa pakaian khusus yang memang membuat kita menjadi berbiaya ya. Ini semua kita bisa lakukan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, Alhamdulillah kita diperkenalkan dengan BIP ini. Mudah-mudahan apa yang saya sarankan hari ini bisa bermanfaat dan membuat kita semakin serius untuk menjaga tubuh kita, menjaga titipan Allah pada tubuh kita. Semoga kita menjadi lebih produktif, untuk bisa memberi bermanfaat kepada orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pemanasan ya. Baik, Bapak Ibu kebanyakan di sini kita bisa pemanasan 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5, tarik. Tegak, hembuskan, tunggu. Buang. 10 hitungan, tarik. Tegak, sembungkan, tunggu. Buang. 15 hitungan, tarik. Tegak, kembungkan perut, tunggu.
5, 10, ulang. 20 hitungan, tarik. Tegak, kembungkan perut, tunggu. 5, 10, 15, buang. 25 hitungan, tarik. Tegak, kembungkan perut, tunggu. 20, buang. 30 hitungan, tarik. Tegak, kembungkan perut, tunggu. 2, 1, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarikkan ke belakang. 1, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek. Tarikkan ke belakang. Buang. 1, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Lagi. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek. Tarikkan ke belakang, buang. 2, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening.
Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Lurus. 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh hening. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik. Lalu kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Tunjukkan perlahan. Tarik nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Satu, dua, tunduk jauh. Gesek. Gesek. Tangan ke belakang. Satu, tarik. Ke atas kepala. Gesek turun. Tangan ke belakang.
belakang, buang ke atas. Tarik. Gesek terus. Gesek. Ke belakang, buang. Dua tunduk jauh. Tarik. Gesek terus. Gesek. Ke belakang, buang. Dua tunduk. Tarik. Kaki ke depan. Mundur ke atas kepala. Terus hitung. Terus dagu. Gesek terus. Gesek. Tangan ke belakang. Buang ke atas. 3-1. Tarik. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Ada 2 tunduk jauh. Tarik. Gesek terus. Gesek. Tangan ke belakang. Buang. 3-3. Tarik. Dan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Terus gesek terus. Gesek. Tangan ke belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek terus. Gesek. Tangan ke belakang. 4-2 tunduk jauh. Tarik. Terus. Gesek terus. Gesek. Tangan ke belakang. Buang. Tarik. Kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Terus. Tangan ke belakang. Buang ke atas. Tarik. Gesek terus. Buang. Tunduk jauh. Tarik. Gesek terus. Gesek. Tangan ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Terus. Tidur. Terus. Dagu. Gesek terus.
Gesek. Tangan ke belakang. Buang ke atas. Tarik. Tarik. Satu. Tarik. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Buang. Tunggu jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek.
Tarik ke belakang. 2, 4, 3. Tarik. Tangan ke depan. Mengukir ke atas kepala. Terus. Hidung. Terus. Lagu. Terus. Belakang. Ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 5, 2. Tunduk. Tarik. Jauh sini. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. 2. 5, 3. Tarik. Tangan ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ke kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 3. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Ke atas. 1. Ke belakang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ke kening. Ke belakang. 2, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Gesek perut. Gesek. Tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. Tunduk jauh.
belakang. Dua. Tiga. Tarik. Kaki ke depan. Bentuk kaki kepala. Esek. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Tingkat 1. Tarik. Oke. Buang ke belakang. Buang. Jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Ukur ke atas kepala. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Tarik kening. Tarik ke belakang. Buang. Tangan kaku ke depan. Ukur ke atas kepala. Gesek perut. Gesek. Ke belakang. Buang ke atas. Tarik. Tarik. Buang. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1. Tutup jauh. Tarik. Jauh. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Dan ke atas kepala. Terus. Terus. Bagus. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang.
Dua-dua tutup jauh. Tarik. Tarik. Geser. Geser. Tarik tangan ke belakang. Dua, tiga. Tarik. Tangan jatuh ke depan. Tarik ke kepala. Tarik. Baru. Dagu. Geser. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Ya, satu. Tarik. Geser. Geser. Tarik tangan ke belakang. Buang. Ya, dua. Tarik. Tarik. Geser. Geser. Tarik tangan ke belakang. Buang. Ketiga. Tarik. Tangan jatuh ke depan. Dan ke atas. Baru. Baru. Dagu. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Angkat satu. Tarik. Gesek dulu. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Angkat dua. Tujuh. Tarik. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik tangan. Tarik. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek dulu. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 5-2. Tutup jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 5-3. Tarik. Tangan kaki atas kepala. Tarik. Tarik. Dagu. Gesek. Gesek. Tarik. Buang ke atas. Atur nafas. Tarik. Tarik. Tarik.
Satu. Tarik. Cek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wah. 1, 2. Satu, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang.
52. Tunduk jauh. Tarik. Cawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 53. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita melaksanakan takbir 30 seri. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga takbir kita pagi ini jaga kesehatan kita, meningkatkan derajat kesehatan kita dan imunitas kita, supaya terhindar dari berbagai macam Nggak ada suara, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. kita foto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, acara kita BP pada pagi hari ini telah berlangsung dengan sukses, dengan cuaca yang cerah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan BP ini meningkatkan imunitas kita. Untuk itu kami terima kasih kepada para pemandu pagi hari ini yang hebat-hebat, yaitu Ibu Evi Lianti, yang dengan refresh dan pemanasannya yang luar biasa. Semoga kita makin bisa berbenah diri ya di dalam BEP, caranya pernafasan lebih sempurna lagi. Kemudian terima kasih kepada pemandu kedua yaitu Bapak Cecep Fatoni, pemandu ketiga Bapak Budi Nugroho, pemandu keempat Ibu Ida Puspita, pemandu kelima Ibu Lis Wisoyo Darmo, dan terakhir pemandu keenam adalah Bapak Amiruddin. Terima kasih Lanjut semuanya. foto. Semoga kita semua sehat. Berfoto. Semoga kita sebelumnya foto dulu. Mau foto enggak? Ya, oke. Cuma satu halaman ya di laptopku. Dua halaman. Ayo, oke. Halaman 1. 1, 2, 3. Iya. Iya. Alhamdulillah. Sebentar. Saya proses dulu. Saya cuci. Saya kirim WA. Oke, halaman 2. Kok tak ada lagi halaman 2-nya? Cuma satu halaman, Pak. Habis ya? Habis, cuma satu halaman aja di laptopku. Oh, Oke. Pak Silakan. Padio ada nggak ya? belum Ya. ya? Kalau ada Pak Padio, monggo Pak Padio. BPT Tamsur, 10 orang, Pak. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Pokok ada ketamuan, pokok 2 tamu dari beberapa rumah sehat yang lain ya.
peserta lomba. Jadi totalnya kalau nggak salah 24. Ya. Baik, kalau tidak ada ya Pak Padio ya. Apa dia ada tamu? Oh, baik, baik. Mungkin Bu Evi ada yang ingin disampaikan terkait acara-acara kita, para Kernas, terus ke NTB ya diundur dan sebagainya. Silakan Bu. Mungkin untuk menyampaikan progres terakhir terkait dengan hasil Rakernas Formi tanggal 7, 8, 9 kemarin. Dari sebagian mungkin sudah tahu ya terkait dengan kegiatan atau agenda kita ke Pornas khususnya, bahwa kegiatan Pornas itu bergeser kembali waktunya menjadi tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025 ya. Jadi posisinya itu menjadi tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus. Nah, kegiatan KBI untuk lomba itu hanya bergeser waktu tapi jadwalnya masih sama, yaitu di tanggal 26, 27, 28, 29. 27 itu adalah hari lomba, hari perlombaan. Tanggal 28 itu bergab dan gala dinner. Jadi Bapak Ibu, informasi ini mungkin bisa menyesuaikan lagi waktu-waktu yang kemarin mungkin tidak bisa ikut atau bisa akhirnya jadi ikut atau memang malah tidak bisa ikut ya karena pergeseran atau perubahan waktu ini. Tolong dapat dikoordinasikan kepada teman-teman yang lain, khususnya juga para peserta lomba. Ya, terima kasih Pak Tontro sudah mengkoordinir peserta lomba. Jumlahnya dari DKI Jakarta ya sekarang. Bisa jadi itu akan berubah juga ya. Kemarin yang sudah dilaporkan ke Formida itu kan ada beberapa orang juga yang mundur. Nanti kita akan coba koordinasi dengan Formida DKI, khusus DK Jakarta, untuk menginformasikan posisi terakhir peserta lomba yang diberikan kuota untuk difasilitasi. Baik. Itu aja barangkali ya. Oh ya, satu lagi mengenai lomba. Hanya 16 mata lomba. Dari semula kita memutuskan menjadi 20 mata lomba, tetapi menjadi 16 mata lomba, dan setiap peserta hanya diperkenankan mengikuti 2 mata lomba. Ya, jadi simulasinya seperti itu Pak Tontor nanti ya. Eh, yang tidak ada atau dihilangkan itu adalah posisi sila yang tunggal. Katakanlah sila perempuan atau laki-laki, sila perempuan bergu 2 orang atau laki-laki 2 orang. Tapi untuk kombinasi 3 orang, posisinya masih dalam 3 posisi, yaitu posisi berdiri, duduk, dan bersila. Itu bisa menyesuaikan. Mungkin dari sini ada beberapa peserta yang dari luar DKI Jakarta untuk bisa menyesuaikan informasi terakhir. Hari ini masih kita tunggu final seperti apa dari Formi terkait dengan THB-nya untuk kita sesuaikan. Kalau lokasi lomba atau lokasi KB itu masih kembali ke posisi semula, yaitu di Asrama Haji Bir 2, Bir Ali 2 ya. Jadi aman dari awal kita memang di situ tidak bergeser karena mudah-mudahan pada saat itu sudah selesai kegiatan jamaah haji kembali ke lokasi di NTB. Itu aja barangkali informasi mengenai Fornas. Nah, yang kedua terkait dengan Rakernas, Bapak Ibu sudah diinformasikan di dalam WhatsApp Group bahwa Rakernas akan dilaksanakan tanggal 29 Mei 2025 dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu dilaksanakan di Hotel Le Meridian Jakarta ya. Itu secara mandiri, jadi ada kontribusi sebagai pengganti atau biaya makan ya, konsumsi. Karena sebenarnya dari hotel itu dikenakan 400.000, tapi disubsidi oleh KBI secara bergotong royong juga, peserta dikenakan tarif atau kontribusi sebesar 300.000. Pesertanya siapa aja? Yang jelas itu dari KBI perwakilan provinsi, dalam hal ini Ketua KBI Provinsi yang ketuanya atau yang diwakili,
ketua-ketua rumah sehat, ya, pengurus-pengurus KBI khusus pastinya, lalu juga para BEPers partisipan yang bisa bergabung. Jadi Bapak Ibu BEPers juga boleh lihat untuk melihat apa sih yang dibahas karena begitu bagus materi-materi yang akan disampaikan oleh pengurus KBI dalam hal ini terkait dengan keorganisasian, UKB, lalu mengenai keilmuan. Ya, ada beberapa materi lagi terkait keputusan-keputusan yang bisa diimplementasikan oleh rumah sehat sebagai perpanjangan dari kegiatan UKB. Itu aja barangkali Pak Tontro yang bisa disampaikan. Silakan tanya jawab kalau misalkan Ya, memang. terima kasih Bu Evi. Ini di belakang saya lagi foto bersama. Jadi, nah, terima kasih atas informasinya. Tapi tentunya mohon dibantu untuk update tersebut bisa di-share di WA group, WA group yang bersangkutan tentunya. Jadi yang tidak join pagi ini, tidak hadir bersama kita Ladber pagi ini bisa mengetahui eh, informasi yang terakhir. Terima kasih sekali lagi Bu Evi. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Emi. Apa lagi? Kalau tidak ada dari rumah sehat yang lain, kita akhiri. Saya mau izin duluan pada mau senam otak Pak. Mohon maaf ya. Tulis, terima kasih. Di close aja, di close. Ya, sama-sama. Semua para co-host, terima kasih Pak Burhan, Pak Pratomo, Bu Ning, Pak Pratomo, Bu Ning, Pak Burhan, semua, Bu Evi, yang telah gabung pagi ini. Mari kita akhiri dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya.